أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwanul mu'minah, pada kesempatan kita kali ini sedikit kita akan pelajari tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, di mana di dalam hadis itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Jabir bin Abdullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bentuk pertanyaan kepada suatu kabilah, yaitu dari Bani Salamah. Beliau menanyakan atau berkata, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, man sayyidukum, siapakah sayyid kalian, siapakah pemimpin kalian? Kulna, kami menjawab, kata Jabir dan yang lain-lainnya, Jaddu ibnu Qais, pemimpin kami namanya adalah Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu, hanya saja kami sebagai rakyatnya, sebagai masyarakatnya menganggap bahwa Jad bin Qais itu adalah seorang yang bakhil, seorang yang kikir, ya, kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya. Kemudian qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayudain adwa'u minal bukhli, ya, apakah ada suatu penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit bakhil atau kikir? Bal sayyidukum, ya, tetapi sekarang pemimpin kalian adalah Amru ibnul Jamuh, Amr bin Jamuh. Wa kana Amru, dan adalah Amr itu, ya, fi asnamihim, ya, ada pada berhala-berhala mereka, yaitu yusafiu dalam tafsirnya adalah merendahkan, ya, berhala-berhala fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa yulimu, dan dia suka membantu pemberian makan walimah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tazawaja, apabila beliau menikah. Ya, jadi hadis ini sekali ulang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi bisa kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kaum muslimin. Bahkan dia menginginkan orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi pemuka, orang yang menjadi pelindung, ya, masyarakatnya adalah orang-orang yang memang dikenal baik. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada Bani Salamah, siapa pemimpin mereka, siapa sayyid mereka, kemudian mereka menjawab, yaitu adalah Jad bin Qais. Dan kemudian, ya, rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya hanya saja menganggap Jad bin Qais ini seorang yang bakhil. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh, yang mengganti, atau Rasul langsung mengganti pemimpinnya menjadi Amr, ya, ibnul Jamuh. Ya, karena beliau memberikan suatu uzur, memberikan suatu alasan bahwa tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit bakhil. Bagaimana mungkin masyarakatnya bisa sejahtera? Bagaimana mungkin masyarakatnya bisa dalam kekenyangan, ya, atau mungkin selalu dalam kelaparan jika pemimpinnya hanya mementingkan dirinya sendiri atau hanya mementingkan kelompoknya? Maka akan jumpai masyarakat atau rakyat, orang-orang yang dipimpinnya itu dalam kelaparan, dalam kesusahan, dan efek dari kelaparan dan kesusahan itu akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal yang akan membuat kondisi tidak aman dan tidak nyaman. Ya, dan kenapa Rasulullah itu mengganti dengan Amr bin Jamuh? Karena beliau mengenal Amr bin Jamuh adalah orang yang tidak menyukai penyembahan kepada berhala, dan yang kedua, orangnya dermawan. Dari mana dermawannya? Karena setiap kali beliau menikah,
Amr bin Jamuh, kemudian ia membuat makanan walimahan ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Ya, terkenal Amr bin Jamuh al-Jamuh itu adalah orang yang dermawan. Maka sebaiknya pemimpin itu adalah orang-orang yang dermawan, yang dia ringan kakinya, dia mengontrol ya atau memonitor masyarakatnya apakah mereka ada yang kelaparan atau kesusahan. Ketika ada di antara masyarakat yang kelaparan kesusahan, maka dia akan meringankan tangannya, mengeluarkan hartanya, atau mengeluarkan apa yang bisa dilakukan kepada masyarakat agar mereka kenyang dan tidak kelaparan. Nah, itulah seharusnya ya seseorang yang ketika diberikan amanah menjadi pemimpin adalah bagaimana mensejahterakan, membuat ketentraman, ketenangan ya kepada rakyatnya. Walaupun ya di dalam ayat juga Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhdiratul anfusu as-suh ya. Dan memang jiwa ini ya, manusia ini memang telah dihadirkan atau disifatkan dengan ya as-suh, yaitu sifat kikir. Memang manusia ini memiliki sifat kikir. Ya, artinya ya, setiap manusia fitrahnya adalah kikir. Tetapi ketika seseorang itu belajar agama, ketika seseorang itu ya sudah berada di antara masyarakat, di mana masyarakat itu dalam kesusahan, maka seharusnya sifat dia, fitrah dia yang memiliki kekikiran itu harus dipangkas, harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Maka kedermawanan yang itu harus senantiasa ditimbulkan oleh dia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berlindung dari sifat kikir. Beliau mengajarkan doa kepada kita, diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu ya dari sifat bukhli. Ya, karena tidak mungkin seseorang mukmin itu, seseorang yang senantiasa berdoa kepada Allah dari sifat kikir ini ya selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kikir ini, ya ada kekikiran dalam dirinya. Karena seorang mukmin ia tidak akan berkumpul dalam dirinya itu sifat kikir. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khuslatani la yastami'ani fi mu'min. Ada dua hal, ada dua perkara yang la yastami'an, yang tidak akan berkumpul, yang tidak akan bersatu fi mu'min, pada seorang mukmin. Apa itu? Yaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq, yaitu sifat kikir ya, dan kemudian jeleknya akhlak. Jadi kalau seorang mukmin tidak akan memiliki akhlak yang buruk, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan ya, ataupun hati yang kotor, tidak akan mungkin. Yang kedua adalah yaitu dari kekikiran, karena tidak mungkin seorang mukmin itu memiliki sifat kikir. Apalagi kikir ini adalah sebagaimana sudah sering dijelaskan adalah merupakan salah satu yang dapat membinasakan. Sebagaimana beliau juga pernah mengatakan dalam riwayat yang lain, salasun muhlikat, ada tiga hal yang dapat membinasakan, ada tiga hal yang dapat menghancurkan. Apa itu? Yaitu kata beliau suhul muta'un, yaitu kekikiran yang ditaati, wa hawan mutaba, hawa nafsu yang diikutin, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang kepada dirinya. Jadi tiga hal yang binasakan, salah satunya adalah suhun muta'un, yaitu kekikiran ya yang selalu diikuti. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika memang kita pada dasar fitrah kita ada memiliki kekikiran, tetapi karena kita tahu efeknya bahwa kekikiran tidak akan menjadikan sebagai seseorang itu sebagai seorang mukmin ya, dan juga kita harus tahu bahwa kekikiran itu akan membawa kepada kita kebinasaan ya. Begitu juga Rasul pernah mengatakan juga dalam hadis yang lain, iyyakum wasuha, waspadalah kalian terhadap kekikiran. Iya, waspadalah kalian terhadap suha ya, terhadap penyakit yang namanya kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kekikiran itulah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kenapa? Hamalahum ala safaku dima'hum, karena kekikiran itu akan dapat meneteskan ya darah mereka, wastahalu maharimahum, dan akan menghalalkan kehormatan mereka. Itulah kekikiran itu akan menyebabkan orang bertengkar, berkelahi, berantem, bunuh-bunuhan ya.
kemudian juga dapat menghalalkan kehormatan orang dengan mencela, memaki, menghina, menggibah, memfitnah dan seterusnya, maka amat buruklah penyakit kikir. Apalagi nanti hari kiamat. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi apa-apa yang mereka kikirkan nanti akan dipikul, dia akan dibawa ya oleh mereka nanti kelak pada hari kiamat. Al-Iyazubillah. Maka jauhi, hindari kekikiran dan masukkan ke dalam hati kita ini sifat kedermawanan, karena kedermawanan tidak akan membawa kecuali kepada kebaikan-kebaikan. Kedermawanan tidak akan menghasilkan kecuali akan dicintai oleh Allah dan juga akan dicintai oleh ya hamba-hamba Allah. Ya mudah-mudahan tausiah singkat ini ya dapat ya melindungi, dapat mencegah, dapat menghindarkan kita dari penyakit-penyakit bahil, dan mudah-mudahan dapat menimbulkan kedermawanan. Apalagi di saat-saat sekarang ini di mana masyarakat ya di mana kaum muslimin banyak membutuhkan bantuan-bantuan dari para dermawan, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka dengan bantuan-bantuan sebahagian dari saudara-saudara yang memiliki kelebihan. Itu saja yang mudah-mudahan dapat dipahami dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك